Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ternyata di antara sekian banyak syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah sholat tepat waktu adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat memang memiliki keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya perintah sholat langsung Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Keistimewaan yang kedua, di yaumil akhir nanti ibadah salat merupakan ibadah yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salat merupakan barometer baik dan buruknya perilaku seorang hamba. Ketika seorang hamba telah melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka dia akan dijamin akhlaknya pun akan baik dan benar. Khatib sering mendengar ungkapan, kalaulah memang sholat bisa mencegah seorang berbuat keji dan mungkar, mengapa masih banyak orang-orang yang rajin sholat, bahkan 5 waktu di masjid, tetapi masih suka bermaksiat, masih suka korupsi dan sebagainya? Apakah salah ayat tersebut? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maha benar Allah dengan firman-Nya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seorang hamba untuk berbuat keji dan mungkar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka apabila ada seorang hamba yang kita lihat rajin salat, rajin ke masjid, tetapi masih suka bermaksiat, satu jawaban yang pasti untuk itu, bahwa pasti ada yang salah dalam pelaksanaan ibadah salat tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing sebagai introspeksi untuk kita masing-masing. Yang pertama, kita tanya diri kita, apakah sudah kita jamin bahwa sholat yang kita lakukan selama ini sudah baik dan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah benarkah wudhu yang kita lakukan sebelum sholat? Apakah pakaian yang kita gunakan dalam sholat sudah terjamin kesuciannya dan kehalalannya? Kemudian dalam setiap sholat, apakah kita lebih banyak ingat kepada Allah atau ingat kepada dunia? Kemudian tanya diri kita, apakah setiap sholat yang kita lakukan sudah kita pahami apa yang kita ucapkan? Jangan-jangan selama sebelum kita sholat yang kita lakukan selama ini adalah sholat yang berupa gerakan tanpa sedikit pun kita faham apa yang kita ucapkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Imam Ghazali mengumpamakan orang yang sholat hanya berupa gerakan tanpa penghayatan, seumpama seorang pemuda yang mempersembahkan seorang gadis yang cantik cerita kepada seorang raja, tetapi perempuan itu sudah dalam keadaan mati. Tentunya hadiah ini akan merupakan penghinaan bagi raja dari pemuda tersebut, dan tentunya dia akan mendapatkan hukuman dari raja akibat penghinaan terhadap raja tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau seandainya saat ini umur kita sudah 30, 40, 50, 60, 70 tahun, kita masih bisa belum mengerti apa yang kita ucapkan dalam sholat, lantas berapa tahun lagi yang kita butuhkan untuk bisa mengerti tentang sholat yang kita lakukan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita menggunakan sisa usia yang kita miliki pada saat ini untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Jangan pernah kita lalai terhadap waktu-waktu yang Allah telah tentukan bagi kita. Sholat subuh ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya. Jangan kita lalai terhadap waktu-waktu sholat tersebut. Jangan kita sholat di akhir-akhir waktu dari sholat tersebut. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggolongkan kita hamba yang celaka. Kita sholat
tetapi masih celaka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang yang salat, yaitu mereka yang salat tetapi tidak pada waktunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalaulah seandainya salat yang tidak tepat waktu sudah merupakan celaka dalam pandangan Allah, bagaimana lagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia sudah menjadi kafir yang nyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu mari kita introspeksi diri kita, tanya diri kita masing-masing. Kalaulah seandainya sholat tidak penting dalam hidup kita, lantas apa yang penting dalam hidup kita ini? Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Summa ayya Rasulullah?" Kemudian apalagi Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bersabda, "Birrul walidain," berbakti kepada ibu dan bapak. Dalam Islam memang orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyandingkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapa. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapa. Tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pernahkah kita menyadari bahwa baik dan buruknya akhlak seorang anak, durhaka atau tidaknya seorang anak, itu tidak terlepas dari pendidikan orang tuanya sendiri. Maka ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang paling pertama sekali introspeksi diri adalah orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang anak, setiap anak lahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih tanpa dosa dan noda. Orang tuanya lah yang berperan menjadikan anak menjadi Yahudi atau Nasrani. Artinya orang tuanya lah yang sangat berpengaruh mendidik akhlak anak menjadi anak yang baik atau anak yang durhaka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam hal ini seharusnya kita sebagai orang tua mengevaluasi diri. Sudahkah kita didik anak kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Pertanyaannya, sudah sejauh mana langkah yang kita lakukan dalam memisahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk terhindar dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudahkah kita kenalkan kepada anak kita tauhid dengan benar tentang Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ajarkan kepada anak kita tentang Rasulullah SAW? Sudahkah anak-anak kita faham tentang syariat Islam, hukum-hukum Islam? Pada hari ini tidak sedikit orang tua yang lebih bangga anak-anak mereka bisa komputer, bisa bahasa Inggris, tetapi tidak bisa sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal ketika dia nanti wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diharapkan dari anaknya kecuali untayan doa demi doa. Tetapi dia lupa untuk mendidik anaknya dalam bingkai agama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Dengan bijaksananya beliau menasihati anaknya. Pertama sekali pendidikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar."
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mendidik anak kita, membesarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min sholihin, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Summa ayy ya Rasulullah?" Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah bersabda, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat arsyadani wa arsyadakumullah. Pada saat ini makna jihad sudah diselewengkan oleh orang-orang orientalis barat yang tidak senang kepada Islam, sehingga ketika mendengar istilah jihad yang tergambar di benak kita hanyalah sesuatu yang kejam, peperangan, pembunuhan, kesadisan dan sebagainya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Padahal bukan itu makna jihad yang sesungguhnya. Jihad maknanya adalah mengoptimalkan seluruh potensi diri yang kita miliki untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari ulah-ulah orientalis barat, sehingga ketika mendengar makna jihad, sebagian besar umat Islam a priori terhadap makna jihad, padahal bukan itu makna jihad yang sesungguhnya. Jadi jihad itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi diri yang kita miliki untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, selama kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan pekerjaan itu baik dan benar dalam pandangan Allah, itu merupakan ladang jihad bagi kita. Seorang suami yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal, menafkahi anak istrinya yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia niatkan karena Allah untuk mencari ridha Allah dan pekerjaan itu baik dan benar, maka itu merupakan ladang jihad bagi seorang suami. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar istiqamah senantiasa menegakkan salat tepat pada waktunya sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga anak-anak keturunan kita adalah merupakan anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita baik ketika kita hidup, apatah lagi ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa anaklah yang tidak akan terhijab bagi kita orang-orang tua mereka. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.